Masih gesit, oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Yang online kalau tiba-tiba putus, tolong dikasih tahu ya. Ininya ya, apa jaringannya. Ya ke sini atau WA nggak apa-apa, WA temannya. Soalnya kadang-kadang ya nggak ketahuan ini. Oke, baik kita mulai. Oke, ini absen 2 kali, sekalian buat besok. Terus di portal itu absennya sudah absen portal itu sudah 2 juga ya. Jadi kalian besok satunya, bukan hari ini. Nah, ini yang hari ini, Selasa, besok juga. Jadi yang besok mulai nanti malam ya ininya. Terus ini materinya sudah saya taruh, ini linknya, materinya sudah saya taruh di e-learning juga. Terus ini buat tugas besok juga, sudah ada. Ya, nah sekarang hari ini kita bicara jenis-jenis peta. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah bicara sedikit bahwa ilmu ukur tanah itu bagian ilmu geodesi. Nah, geodesi, geologi. Nah, sebentar lagi kita buka jurusan, sebentar lagi rencananya Fakultas Teknik Unlam akan nambah prodi elektro sama prodi geologi kayaknya tahun depan mungkin. Nah, jadi mungkin nanti pengukurannya di geologi itu lebih detail nanti. Jadi ilmu ukur tanah ini bagian dari ilmu geologi. Ilmu geodesi. Di mana geodesi mencakup kajian dan pengukuran lebih luas. Tidak sekedar pemetaan dan penentuan posisi darat, namun juga di dasar laut untuk berbagai keperluan. Juga penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan pesawat udara maupun dengan satelit dan sistem informasinya. IUT sendiri itu didefinisikan sebagai ilmu yang mengajarkan tentang teknik atau cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah dalam areal yang terbatas untuk keperluan pemetaan dan lain-lain. Nah, jadi kalau geodesi itu luas, contohnya atlas. Atlas itu kan peta provinsi, itu geodesi. Kalau kita ilmu ukur tanah itu biasanya terbatas. Ya paling besar ya 37 kali 37. 37 kali 37 itu aja ya kurang lebih Kota Banjarbaru ini satu. Dan itu pun biasanya itu yang mengerjakan orang-orang planologi atau PWK, perencanaan wilayah kota. Kalau kita di sipil itu lebih kecil lagi. Jadi kalau saya dulu waktu di UB, kalau teman-teman planologi itu udah gambar, kita gambar di A4 kan ya. Arsitek gambar di A3. A3 kan 2 kalinya A4. Orang-orang planologi itu gambar di A0. Besar. Jadi A0 itu kayak gini, dia bentang kertas gambar gitu. Satu kecamatan, satu kelurahan tuh. Nah, kalau kita terbatas. Mesin sama elektro itu lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Nah, jadi IUT itu ilmu ukur tanah, ilmu yang mengajarkan tentang teknik atau cara pengukuran di permukaan bumi dan bawah tanah. Nanti kalian akan praktikum waterpass sama theodolit itu untuk yang di permukaan bumi. Yang di bawah tanah atau di bawah air itu kita pakai alat-alat contohnya echo sounding. Itu tidak akan diajarkan, alat-alat kayak gitu tidak akan diajarkan di praktikum ya. Tapi biasanya sekali kalian lulus, kalian akan langsung berhadapan dengan alat-alat kayak gitu. Jadi itu terserah kalian gimana caranya kalian memperkaya diri. Nah, namanya juga maha siswa kan ya. Nah, jadi jangan berharap semua yang nantinya akan kalian hadapi di lapangan itu diajarkan di kelas. Diajarkan di kelas ini yang paling dasar. Pengembangannya biasanya silahkan kalian ya
belajar sendirilah kasarnya. Kayak gitu. Termasuk nanti total station itu tidak akan diajarkan di praktikum, tapi alatnya kalau kalian mau lihat ada di lab. Nah biasanya habis lulus justru kalau pengukuran kalian akan langsung dikasih total station. Jadi ya gimana caranya lah. Nah, jadi kita terbatas paling besar 37 kali 37. Malah biasanya kan paling kita skupnya satu bangunan, satu lokasi. Kalian praktikum IUT nanti waterpass-nya mulai Wasaka sampai Ayani. Itu paling berapa meter? Praktikum teodolit kalian nanti biasanya mulai Fakultas Kehutanan sampai Pasca. Sampai Gedung Serbaguna. Nah, itu kan segitu skupnya. Kecil aja. Kenapa? Karena memang untuk pekerjaan sipil yang kita perlukan ya segitu. Kecuali kalian bikin komplek perumahan kayak bikin kota Citra. Nah, kalau kalian bikin kayak kota Citra, maka kalian harus punya satu kawasan. Itu ilmu ukur tanah. Nah, mengingat area yang terbatas, maka unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan sehingga sistem proyeksinya menggunakan proyeksi ortogonal. Ya, jadi bumi ini kan bulat kan ya, kertas kita datar. Kita memindah bidang bulat ke bidang datar. Jadi kadang-kadang ya kita abaikan. Di mana sinar-sinar proyektor saling sejajar atau satu sama lain tegak lurus bidang proyeksi. Sedang pada peta dapat didefinisikan sebagai gambaran dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu. Output kita ilmu ukur tanah itu peta. Produknya itu peta. Kalian belajar mekanika tanah, nanti produknya adalah desain pondasi. Gambar pondasi lengkap sampai ke tulangannya. Gambar pondasi. IUT itu gambar peta. Kenapa? Karena ya sudah sering kalian dengar, bahasa sipil itu gambar. Kalian pintar analisa struktur, pintar struktur beton, pintar menghitung, oke, tapi yang kalian disuruh bangun, sapnya selesai, luar biasa bagusnya, sudah oke, kasih ke tukang nggak ngerti. Itu maksudnya apa? Dari sub itu harus kalian ubah ke bentuk gambar. Baru tukang bisa ngerti. Kalian bisa menghitung bidang momen, bisa menghitung bidang lentur, dan lain-lain. Gunanya apa? Bidang momen, bidang lentur itu untuk menentukan tebal plat pondasi. Kalau yang kalian kasih cuma hitungannya aja ya apa yang mau dibikin? Paling di atas tanah, dicoret-coret. Nggak bisa, harus diterjemahkan dalam bentuk gambar. Termasuk di sini. Kalau hasil hitungan IUT itu cuma tabel, bentuk tabel Excel aja. Ada grafik-grafik. Harus jadikan peta dulu, baru bisa digunakan. Nah, untuk memudahkan penentuan suatu wilayah, maka bumi kita batasi jadi garis bujur dan garis lintang. Kan kalau bumi kayak gitu kan ya. Lintang 0 derajat sama bujur 0 derajat. Kalian sudah sering belajar. Nah, jadi outputnya itu peta. Peta terserah, petanya skala berapa, petanya di mana, dan lain-lain. Kenapa? Karena yang digunakan peta. Nah, sekarang, hari ini kita khusus bicara macam-macam peta, jadi mungkin singkat aja. Peta itu apa? Peta itu adalah gambaran dari detail yang ada di permukaan bumi yang dipresentasikan di atas bidang datar. Untuk saat ini sih kalau untuk pekerjaan-pekerjaan di PU dan lain-lain, peta itu standarnya A3. Termasuk nanti praktikum kalian itu nanti standarnya A3. Jadi A3 itu 2, A4, A4, 2 kan gini. Nah, itu untuk standar saat ini A3. Kalau zaman saya kuliah dulu itu A2. A3 gini. Jadi kalau A2 tuh kami beli kertasnya tuh kertas 1 meter tuh roll. Baru kan potong dulu gitu. Tapi karena A2 itu ribet untuk penyimpanan arsip dan lain-lain, akhirnya disederhanakan dengan A3. A3 itu kan dilipat sudah jadi A4 kan ya, jadi bisa masuk dalam satu buku di situ. Kalau dulu zaman-zamannya blueprint itu malah A2. A2 itu kan blueprint. Nah, kalau dulu blueprint kan, kalau sekarang CAD. Nah, jadi. Jenis peta sendiri itu dapat kita golongkan atas dasar skala dan maksud penggunaannya. Peta ini macam-macam. Dan yang bikin nggak cuma orang sipil. Orang PSKM bikin peta apa? Orang kesehatan masyarakat, orang fakultas kedokteran bikin peta sebaran virus demam berdarah. Mereka orang fakultas kedokteran bikin peta
distribusi air bersih. Orang kehutanan bikin peta tegakan-tegakan di kawasan hutan. Jadi misalnya pohon apa gampangnya, dalam itu sebarannya di mana dan lain-lain. Nah, itu nggak cuma sipil yang bikin peta, semua bikin peta. Malah kalau sebenarnya kalau mau ditanding ya, kalian nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan teman-teman kalian di kehutanan kalau soal bikin peta sebenarnya. Lebih ahli mereka. Alatnya sama. Jadi IUT, mata kuliah IUT ini di Unlam, di sipil ada, di kehutanan ada, di geografi ada. Geografi itu di Banjar, di bawah FISIP ada. 3 yang ada ilmu ukur tanah itu 3 di sini. Prodi kehutanan, prodi sipil, sama prodi geografi. Nah, alatnya sama, itu aja. Cuman kalau geografi itu dia untuk batas wilayah. Kalau kehutanan untuk pemetaan hutan, kita untuk pekerjaan konstruksi itu. Jadi maksud penggunaannya bisa macam-macam. Nah, peta itu kalau dilihat maksud kegunaannya itu bisa dilihat berdasarkan isi, skala, penurunan, dan penggunaannya. Isi itu maksudnya yang kalian gambarkan apa itu? Nah, kalau sipil biasa kita peta kontur. Peta kontur itu, kontur adalah garis-garis yang menggambarkan ketinggian yang sama. Nah, kenapa? Jadi kelihatan kita mau kerja nanti itu lahannya miring apa datar. Kalau lahannya miring diapakan? Nah, bisa ditimbun, bisa digali. Kalau nimbun kalian datangkan material dari luar, kalau gali kalian harus memikirkan membuang materialnya kemana. Nah, akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir membuang material itu jadi suatu masalah yang sulit untuk kontraktor. Kenapa? Karena ya tempat sampah itu kan terbatas kan. Nah, jadi orang-orang agak susah. Jadi kalau sipil kita biasa peta kontur, kelihatan di situ. Nanti saya kasih lihat di akhir. Nah, sekarang kalau berdasarkan isinya contoh peta hidrografi, yaitu peta yang memuat informasi tentang kedalaman dan keadaan dasar laut serta informasinya yang diperlukan untuk navigasi pelayaran. Kalau peta hidrografi ini ngukurnya pakai eco sounder. Jadi eco sounder itu adalah kita naik perahu, ada suatu alat kayak GPS, tapi GPS-nya ada sonar, jadi langsung kelihatan kedalamannya di situ. Itu yang modern. Kalau sipil kadang-kadang kita ketemu hidrografi ini kita harus bikin saat kita bikin jembatan. Kalau mau bikin jembatan maka kalian harus tahu dulu bentuk sungainya. Kalau nggak tahu itu nanti kedalaman pilar jembatan mau ditaruh di berapa meter. Nah, kalau sudah dapat proyek jembatan, mau nggak mau kalian harus pakai eco sounding. Harganya murah sih, 11 jutaan aja yang Korea itu. Murah-murah kok, alat IoT murah. Eco sounding itu barunya 11 juta. Paling mahal tuh, kalau di lab kita yang paling mahal total station tuh 49. Ya udah itu 16-an ya, segitulah. Kalau dibandingkan proyeknya murah loh. Waktu dulu saya lab IoT contohnya ya, ngukur satu taman budaya di Banjarmasin, itu sekitar 14 juta. Memetakan satu taman budaya tahu kan ya? Nah itu metakan satu itu ya 16 juta. Sambang Lihum dulu metakan Sambang Lihum, mulai gedung, kalau kalian pernah masuk ke rumah sakit Sambang Lihumnya, mulai gedung paling ujung sampai paling depan itu sekitar 11 jutaan. Jadi satu paket itu sudah dapat satu alat tuh udah sebenarnya. Nah, tapi itu kan belum termasuk upah tukang dan lain-lain kan di situ semua tuh ya, jadi kumpulan. Itu peta hidrografi. Nah, Pak kalau nggak punya duit buat eco sounder gimana? Pakai cara tradisional. Naik jukung atau kelotok, nyebrang sungai, setengah meter jukungnya stop, ambil bambu, colok. Pindah lagi, catat kedalamannya, pindah lagi, colok. Nah, tapi bambunya harus bambu yang ya pertama lurus terus panjang kan ya. Dikira-kira dulu ini kira-kira 45 meter bambunya sampai apa enggak? Kan kayak gitu. Itu yang tradisional. Kalau bambu kurang panjang, contohnya yang dulu pernah dilakukan Pak Razikin dan kawan-kawan ya batu. Batu yang besar, ikat talinya dikasih tanda meteran itu, cemplung. Nah, lihat ini berapa meter ya. Itu cara kalian untuk berinovasi mengatasi masalah kayak gitu. Yang penting kan kita dapat peta. Nah,
Alatnya gimana itu terserah kalian sebenarnya. Pokoknya orang yang ngasih kerjaan tuh taunya saya pengennya peta hidrografi. Nah, mau pakai eco sounder silakan, kalau nggak ada eco sounder pakai pakai bambu tadi, kalau nggak ya batu itu tadi cemplungin dari sana ukur berapa, tarik lagi, pindah lagi dan lain-lain. Yang penting kan ketemu ininya. Nah, itu tahu dulu ya nih, jukung apa kelotok lah. Cemplungin sini pindah. Cemplungin lagi pindah. Ini sampai dapat. Ya, 2 kali bolak-balik buat pembanding. Yang penting kan dapat ininya. Saya cek yang online dulu, takutnya putus. Oke, masih aman. Jadi terkadang ya kalian metodenya tuh terserah kalian. Pokoknya orang taunya kerjaan saya mintanya kayak gini, produknya jadi. Yang kedua, peta geologi. Yaitu memuat informasi tentang keadaan geologis suatu daerah, bahan pembentuk tanah, dan lain-lain. Nah, biasanya peta geologi itu juga termasuk peta topografi. Peta topografi itu peta kontur tadi. Nah, ini biasanya kalau kita kerja di daerah tambang, nah kita perlu tahu peta geologi. Atau misalnya kalian mau bikin bangunan di atas gunung, kalian harus tahu peta geologinya. Contohnya dulu awal tahun kemarin, awal tahun 2021, saya Pak Rusdiansa sama Pak Arya itu dapat kerjaan dari PLN Balikpapan ya untuk desain penanganan bangunan di atas gunung. PLN kan Balikpapan kan di atas gunung. Jadi mereka bikin bangunan longsor terus. Kenapa? Dicek peta geologinya. Ternyata di kedalaman 5 meter batu bara. Batu bara itu bukan suatu batuan padat. Batu bara itu kalau dia rapuh, dia meluncur. Jadi dia bikin di atas batu bara, ya akhirnya kayak bikin bangunan di atas lungsuran, seret gitu. Kemana jalur batu baranya dia jalannya ke situ. Akhirnya ya artinya pancangnya kurang dalam, pancangnya harus menembus lapisan batu bara sampai ke lapisan yang tidak bergerak. Nah, itu di situ. Itu pentingnya contohnya peta geologi. Tapi itu kalau kalian ya contoh kalau nanti mungkin kerja kayak daerah Balikpapan yang memang pegunungan dan lain-lain. Kalau kita di sini jarang sih sebenarnya. Itu paling kita 100, 100, 200 kan kita mainnya di situ kan. Karena yang kita gambarkan kan bangunan kan, dari di situ. Yang lebih luas lagi peta topografi, peta kontur, skalanya antara 110.000 sampai dengan 1.250.000 dan peta geografi. Yang paling penting itu peta teknis dan peta topografi bagi keperluan rekayasa terutama bidang sipil dan planologi maupun arsitektur. Nah, sekarang saya kasih contoh. Yang namanya peta topografi itu yang gimana sih? Nah, ini adalah apa namanya? Ini gimana nutupnya ya? Nutup ini gimana sih? Ini gimana? Oh, ini. Oke. Nah, ini adalah gambar rencana gedung lab terpadu yang akan dibangun itu lagi di Portal Bambu. Karena jam 12:30 nanti orang pusat sama WR mau datang, jadi saya nanti ke sana juga. Kebetulan tim teknis itu orang advisernya PPK ULM itu saya, Pak Bani, Pak Yas, sama Pak Arya. Nah, ini gedungnya 40 kali 70 2 lantai. 40 kali 70 2 lantai yang akan dibangun lab terpadu. Nah, ini apa sih namanya? Rendering visualnya. Ini desainnya Pak Bani, dekan kita yang desain. Nah, gambar kerja itu disebut detail engineering design. Untuk bisa membangun kayak gini, maka
Gambar pertama yang harus ada adalah peta topografi. Jadi peta topografi ini contohnya peta topografi adalah peta yang menggambarkan garis kontur. Garis kontur adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Nah, ini masih highlight. Kok highlight? Di sini kayaknya ada di highlight ya. Oke, coba highlight. Nah. Nih, nah. Nggak jalan. Sudahlah. Baik. Saya perbesar aja, sorry. Saya perbesar sebentar, di zoom dikit. Zoom 200. Nah. Hand aja, hand. Nah. Lebih gampang di AutoCAD. Nah, ini contoh. Ini peta, ini kalian lihat. Ada kata-kata, tadi 200 ya kayaknya. Tambah lagi. 400. Nah, ini ada plus 19,205. 19,082. Nah, garis ini, satu garis ini, itu artinya, itu ketinggiannya sama. Nah, ini garis kontur namanya. Jadi yang menggambarkan ketinggian sama, titik sekarang. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, maka yang lebih rendah, kalau di situ yang mana sih? Kalau realnya? Yang arah bak sampah ke Intansari. Arah bak sampah ke, apa itu namanya? Kolam renang itu atau yang sini? Lebih rendah mana? Ke bak sampah yang kolam renang, ke arah kolam renang agak turun kan ya? Nah, kan ya. Nah, jadi yang di sini ini lebih rendah. Nah, jadi dia dari sini turun kayak betrap gitu sebenarnya. 1, 2, 3, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat. Benar nggak sih? Atasnya ini berapa? Atasnya ini, nah lihat di sini. Ini plus 22,472. Jadi ini ketinggiannya yang di depannya Wasaka. Ini rumah orang itu, rumah yang kuning ya kayaknya ya. Yang rumah kuning itu ini tiang listrik, kan ada tiang listrik di situ. Nah, ini ketinggiannya adalah 22,472. Terus di sini agak naik lagi, 22,847 naik. Nah, terus di sini turun 21,584 nih garisnya. Ini turun lagi 20,521 sampai yang paling bawah nanti turunnya adalah di 16,340. Nah, jadi dia turunnya berapa meter itu? Mulai 22 sampai ke 6 meter kan dia turun. Nah, jadi dengan adanya peta kontur ini, kita bisa tahu, oh artinya tanahnya itu kayak gini. Kita tidak pernah mendesain bangunan miring. Kita pasti selalu mendesain bangunan itu datar. Kenapa? Kalau miring ya naruh meja segala macam kan gimana? Nah, dari sini kita tahu lahannya miring. Nah, artinya lahan miring ada cut and fill. Nah, terus pertama kita plot bangunannya di mana? Nah, bangunannya di sini. Nah, itu jalan tuh nanti hilang. Makanya itu ditutup kan ya. Nah, jadi kalian nanti nggak bisa lagi nembus lewat situ. Nah, ini kan yang pertigaan itu kan tadi kan tutup sini. Itu bak sampah itu kan posisi sini kan ya. Nah, jadi itu hilang. Nah, dari sini kelihatan, oh artinya nanti akan ada cut and fill. Perlu potong. Nah, itu di situ. Nah, ini nggak bisa sampai ke sini kalau peta konturnya belum ada. Nah, jadi orang-orang ilmu ukur tanah itu masuknya di awal, di perencanaan. Ini harus betul-betul fix kedalaman itu. Jadi bisa ngitung. Kalau mau ditimbun, artinya nimbunnya kan dari 22 ke 16. Itu 6 meter. Lumayan loh. Kan kalian nimbun setinggi 6 meter. Dan terus kalau kalian nimbun setinggi 6 meter, maka pas posisi di sini, di bak sampah itu nanti, di ujung yang jalan masyarakat, itu akan ada di penahan tanah setinggi 6 meter. Akhirnya dimainkan. Jadi yang agak bagian yang agak depannya Wasaka itu dipotong, digali, yang sini nimbun, tapi dibikin smooth gimana caranya supaya nantinya pas sudah jadi itu sama lahan masyarakat yang sudah ada di ujung itu nggak terlalu jauh. Kalau nggak nanti luar biasa itu bikinkan akses masuknya. Nah,
Itu gunanya kita bikin peta topografi atau peta kontur. Kalian nanti praktikum teodolit, ini produknya, peta kontur ini. Nah, kalau ini belum jadi ya nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini. Kalian nggak bisa ngeplot nanti posisi bangunannya di mana. Pas nggak tanah yang ada dengan bangunan yang didesain cukup apa nggak ketahuan, nggak bisa. Nah, jadi ini nanti digali di sini. Nah, ini jalannya nanti akan ada posisi gitu. Nah, ini kan kelihatan nanti cross section-nya. Nah, jadi nanti cut and fill-nya kayak gini. Yang ini digali, yang depan, di-cut, dipotong, ini ditimbun, fill. Nah, tapi sebenarnya ini agak nggak pas ya, seharusnya cut and fill itu arsirannya dibedakan. Biasanya yang kayak gini itu cut, yang ini fill. Jadi gini, jadi yang di atas, bagian atas ini dipotong, digali, ini ditimbun. Nah, kalau timbun semua mahal. Mahal dan itu terlalu jomplang nanti. Nah, jadi akhirnya nanti kalau sudah kayak gitu, nah jadi nanti view-nya kan kayak gini. Nah, lab terpadu OLM. Seharusnya sih kalau berdasarkan kontrak, bulan Oktober selesai. Kontraknya cuma 9 bulan. Nah, itu contoh peta topografi. Oke, kembali ke sini. Nah, itu pentingnya peta topografi. Jadi, semua pekerjaan konstruksi pasti perlu orang pengukuran. Nggak bisa itu. Dan meskipun sudah tadi di peta awal, waktu kalian membangun pun tetap perlu orang pengukuran. Buat apa? Naruh patok. Posisi pojok bangunan di mana, terus ngontrol supaya bangunan itu bisa tegak, itu orang pengukuran. Kalau nggak pakai itu nanti yang ada tiangnya miring-miring, nah nggak karuan kan itu. Nah itu tadi peta topografi dan peta teknis. Terus kalau berdasarkan skalanya kembali ke sini, maka kalau 110.000 lebih besar itu kita bilang skala besar, skala sedang 110.000 100, skala kecil lebih kecil dari 100.000. Terkadang bisa aja kita bikin tanpa skala, tapi itu jangan dibilang peta, kita tulisnya sketsa. Kalau kalian bikin tanpa skala, artinya itu sketsa, bukan peta. Kalau peta harus skalatis. Kita biasanya di sipil itu 1:100, 1:200 kan di situ. Jadi kalau tanpa skala ya sketsa namanya. Meskipun sebenarnya sketsa itu pun bisa, tapi kalau sketsa itu paling kita gunakan untuk melihat nanti akses masuk di mana, contohnya pintunya di mana, jendelanya di mana, oke pakai skala. Tapi kalau untuk pakai sketsa, tapi kalau menentukan luas, panjang itu nggak boleh pakai sketsa, harus ada skalanya. Itu di situ. Nah sekarang jenisnya, pertama kalau menurut tema, ini masih banyak ya temanya, ini contoh aja. Tema itu banyak macam-macam petanya. Tema contohnya peta geologi. Peta geologi itu peta batuan. Ada lagi peta satuan lahan. Peta satuan lahan ini biasanya kalau kalian jual tanah atau beli tanah, misalnya mau bikin rumah, tanah kaplingan, dan lain-lain itu peta satuan lahan. Jadi itu nggak ada kelihatan. Terus kiamatnya di mana, koordinatnya di mana, nah itu kelihatan di peta satuan lahan. Dan itu harus betul-betul pas juga kalau anak ke Mantahorat. Kemudian ada peta iklim. Peta iklim ini biasanya bentuknya kayak peta awan dan lain-lain itu. Peta hidrografi tadi. Ada peta alur pelayaran juga. Dan peta kependudukan. Nah kalau peta kependudukan ini kalau zaman dulu sebelum corona, itu sering ada sensus penduduk katanya kan ya. Nah, sensus penduduk itu kan mendata dalam satu rumah ini berapa orang. Nah itu untuk membuat peta kependudukan. Jadi nanti dipetakan. Oh, Sungai Miai
Ada note ini, sorry. Oke, tolong sampai 5 menit. Oke, sorry ya, tadi keputus kayaknya. Nih, ya inilah. Makanya sambil kasih kabar aja nanti, nggak apa-apa sambil temennya lihat di HP kan nggak masalah. Oke, kita masih sampai sini, alhamdulillah. Saya ulangi ya. Oke, jadi selain yang tadi, ada peta tata guna hutan, ada peta jaringan jalan, peta kadaster, peta administrasi pemerintah. Nah, peta administrasi pemerintah ini juga penting untuk melihat batas-batas batas-batas wewenang pemerintah. Contohnya yang baru-baru ini lagi rame itu Hotel Tripark. Hotel Tripark yang di Pal 6. Hotel Tripark di Pal 6 itu kalau di peta itu dia setengahnya masuk kota Banjarmasin, setengahnya masuk Kabupaten Banjar. Nah, pajak hotel ini lumayan. Jadi sempat rebutan kemarin itu antara kota Banjarmasin sama Kabupaten Banjar. Karena pajaknya Tripark ini kemana? Nah, saya nggak tahu endingnya gimana kemarin. Tapi memang Tripark itu ya posisinya itu pas motong di tengah-tengahnya Pal 6 itu kan dia. Dia kan agak kesini lagi kan. Nah, jadi ini juga penting terutama yaitu untuk wewenang tadi terkait penerimaan daerahnya. Nah, dan lain-lain. Kalian mau bikin peta lain-lain terserah. Nanti saya kasih lihat terakhir peta lain-lain. Peta yang saya bikin contohnya yang gimana. Penggunaan peta tersebut di atas sangat berkaitan dengan bidang tertentu, baik sebagai alat orientasi maupun analis. Oleh karena itu, peranan peta sangat menentukan produk akhirnya. Ini tadi peta kadaster, peta irigasi itu yang daerah rim kanan dan lain-lain, peta jalan, peta kota, relief, dan lain-lain. Sekarang kita lihat petanya. Ini skala tadi. Kalau skala kayaknya kalian paham aja kan sudah ya. Jadi skala 1/100, 1 cm di gambar itu 100 cm atau 1 meter di realnya. Nah, kemudian kalau kita bicara atlas, ada peta dasar, ada peta turunan, ada peta tematik. Ini contoh pertama. Ini adalah pulau apa itu? Sumatera. Nah, ini kalau zaman sekolah atlas kan ya. Nah, ini peta dasar atau peta, kalau di sini bahasanya peta dasar, peta induk. Peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Kenapa dibilang peta dasar? Karena biasanya kalau ada kerjaan, peta itu kita gambarkan provinsinya dulu, baru kita zoom ke kotanya, baru kita zoom lagi ke lokasinya. Nah, mainnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau di report pekerjaan itu pertama, misalnya pekerjaannya di Kalimantan Timur. Jadi di awal itu peta Kaltim dulu kita taruh. Habis itu di mana? Kota mana? Kota Balikpapan. Dari peta induk kita turunkan ke kota Balikpapan draft mapnya. Tapi kota Balikpapan sendiri nggak kelihatan masih. Kota Balikpapan kan besar. Lokasi realnya tuh di mana? Baru kita turunkan lagi. Biasanya turunkan laginya pakai apa? Pakai Google Earth. Nah, kan di situ. Jadi yang detail ini kan dari Google Earth biasanya. Nah, itu biasa kayak gitu. Kalau langsung ini yang kalian tampilkan, langsung peta Google Earth-nya, orang-orang biasanya agak-agak mikir dulu lah biasanya. Mikir dulu ini di mana dan lain-lain. Tapi kalau kayak gini sudah enak. Oh, Sumatera. Oke. Oh, kota Palembang atau Medan misalnya. Oh, kecamatan ini. Nah, itu sudah enak orang itunya. Itu penting itu untuk interpretasi awal. Jadi biasanya kerjaan-kerjaan, contoh kerjaan lab mektan kalau lagi ngebor, maka ya contohnya kemarin ngebor di Jembatan Nagara, jadi ya peta Kalsel dulu, baru Nagara, baru zoom jembatannya. Terus itu. Nah kalau sudah kayak gini ya pakai Google Earth nggak apa-apa, tinggal kita pakai Google Earth, kita kasih keterangan titiknya di sini, terus kalau bisa kan kita ambil elevasi lahannya. Kan Google Earth kalau sudah canggih kan kita bisa langsung ambil elevasi lahan. Nah, biasa kayak gitu, jadi 3. Kita langsung. Nah, sekarang kalau ini contoh peta dunia, peta korografi. Nah, ini contoh peta topografi, tapi ini peta topografi dari hasil remote sensing. Jadi kelihatan ini yang bagian
puncak gunung, yang oranye itu yang paling tinggi, hijau turun dikit, biru lebih rendah lagi. Nah, sekarang tadi pengertiannya peta topografi apa? Peta topografi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan reliefnya. Digambarkan dalam bentuk garis kontur. Itu peta topografi. Yang kita bikin, kita sipil bikinnya di sini. Jadi peta topografi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Relief itu kan kalau kalian belajar candi dulu, relief itu kan yang ya kayak ukiran-ukirannya itu. Digambarkan dalam bentuk garis kontur. Nah, dalam hal ini garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Pak, tahu ketinggian yang sama dari mana? Bukan tahu ketinggian yang sama. Tahu ketinggian dari mana? Biasanya kan kita ada patokan. Bisa pakai GPS, atau kalau misalnya ada titik BM, ya ambil titik BM-nya. Bisa. Contohnya BM itu, apa sih namanya BM itu ya? Benchmark itu, kalau kalian pernah lihat di jalan-jalan yang di Banjar itu kan banyak kadang-kadang ada box kotak beton warna kuning. Itu BM namanya, benchmark BM. Di situ biasanya ada keterangan MLWL-nya, berapa tinggi di atas muka air, terus dia kilometer berapa. Nah, jadi itu patokan kita ngambil ketinggian itu. Kalau enggak, nanti kan kalian startnya dari mana enggak tahu kan ya. Contohnya tadi, kok tiba-tiba dari gambar langsung tiba-tiba ketemu 22 meter. Nolnya di mana? Apa boleh Pak startnya di nol? Boleh, tapi harus dijelaskan. Jadi itu pakai BM lokal namanya. Jadi start di nol, nolnya tuh harus dijelaskan di mana. Jadi orang ngerti. Nah sekarang contoh intermezzo. Kenapa PAL 1 disebut PAL 1? Kilometer 1, oke. Karena jaraknya 1 kilometer. Dari mana 1 kilometernya? 0 kilometer. 0 kilometernya di mana? Bukan di Parak Sabila, tapi di Sabila. Tugu yang ada sekarang itu nggak pas 0 kilometer. Realnya 0 kilometer kota Banjarmasin itu di Masjid Sabila. Tadi. Makanya kok dibilang PAL 1, PAL 2, PAL 3, PAL 4, PAL 5, PAL 6. Startnya ngitungnya tuh dari mana? Ya dari Sabila, nolnya. Siring nol itu sebenarnya ya simbolis lah. Tapi realnya nolnya itu di Sabila. Makanya kok dibilang PAL 6, kilometer 6. Kilometer 6 dari mana? Kalau dari Gambut nggak 6 kilometer. Nah, nolnya itu kota Banjarmasin di Sabilal. Jadi memang pusat kegiatannya dulu tuh ya Masjid Sabilal itu. Nah itu patokannya untuk ketinggian. Nah jadi kayak gini, 3 dimensinya yang di atas kita gambar jadi yang di bawah. Jadi contohnya ada lembah, ada gunung ya. Maka itu kita bentuk ke dalam peta topografi, ya bentuknya jadi yang kayak gini. Nah, jadi kalau ini rapat, contohnya rapat, ini rapat, itu agak ekstrim ketinggiannya, perubahan ketinggian. Tapi kalau sudah agak renggang, nah ini dia agak landai. Jadi dari bentuk seperti ini kita gambarkan dalam bentuk peta. Nah, ini peta topografi. Jadi nanti yang kalian gambar ya wilayah Unlam ini biasanya. Jadi bentuk peta topografi. Biasanya sih dari kehutanan, kalian gambar dari kehutanan sampai ke Pasca. Jadi Masjid Al-Baitar itu yang nanti kalian gambar konturnya gimana. Tapi nggak tahu kalau tahun ini para asisten pengen pindah ya terserah sih. Waktu zaman saya kaleb, kalau lagi bosan di Al-Baitar, kami larinya ngukurnya di Intan Sari. Ya terserah asistennya aja. Nah, kemudian ada lagi peta tematik. Peta tematik ini tergantung temanya. Bisa tema curah hujan. Contohnya ini peta tematik jenis tanah. Nah, jenis tanah ini punya perusahaan sawit. Jadi dia petakan. Nah, peta jenis tanah.
Ada lagi kalau misalnya lagi bencana kayak gini. Peta zonasi ancaman bahaya banjir lahar dingin. Jadi lahar itu arahnya bisa diprediksi. Kenapa? Karena lahar itu kan zat cair. Zat cair itu dari tinggi ke rendah. Jadi kalau misalnya suatu wilayah ada lembahnya, dia akan lari ke lembah itu. Di antaranya enggak. Nah, jadi bisa diprediksi ya. Jadi kayak gini. Nah, contohnya ini. Kemudian ini contoh jumlah dan jenis bencana ya. Nah, ada lagi jenis tanah contohnya. Kemudian ini peta skala besar, skala sedang, skala kecil. Nah, kita lebih kecil lagi. Ada lagi peta umum, ini contoh peta tematik juga. Peta kart. Nah, yang biasa kita masukkan itu yang di sini. Ini contoh untuk yang jaringan jalan dan lain-lain. Ini kadaster. Lagi peta tata guna tanah. Nah, ini kelihatan di sini harus ada jelas bahan untuk tanah, jual beli tanah biasa ini. Jadi kelihatan oh arahnya di sini 10 meter kali 100 meter kali 190 lokasi tanahnya. Nah, tinggal dicari patoknya di mana. Nah, sekarang terakhir di slide ini. Jadi untuk sipil sendiri terutama peta itu harus merupakan miniatur bentang alam. Harus ada peta, harus ada jarak, arah dan beda tinggi dan kemiringan. Kemudian harus kelihatan arah alirannya. Kemudian harus ada unsur atau objek yang tergambar di lapangan. Nah, itu penting. Jadi misalnya kalian mau membangun kayak tadi kelihatan peta lab terpadu. Harus kelihatan tiang listriknya di sini, pohonnya di sini. Ada bak sampah di sini, ada rumah orang di sini. Jadi waktu ngelihat peta kita sudah bisa mikir, oh artinya nanti anggarannya termasuk anggaran misalnya kayak tadi, ada anggaran menggali dan menimbun. Ada anggaran motong pohon. Ada anggaran pemindahan bak sampah. Ada anggaran penutupan jalan. Nah, itu jadi harus ada objek-objeknya harus kelihatan di situ. Kalau enggak ya RAB-nya waktu mau masuk biaya konstruksinya bisa membengkak sampai 2 kali lipat. Karena ya itu tadi enggak terlihat. Terus harus lihat juga itu pohon punya siapa. Kalau punya orang panjang urusannya. Enggak usah pohon, kalian kelindes anak ayam aja bisa dimintai 3 juta kan ya kadang-kadang ya. Kenapa itu ayam nanti kalau besar menghasilkan terus beranak dan lain-lain itu dikalkulasi semua ya 3 juta masuk akal jadinya. Kita bayarin aja. Itu harus jelas itu. Termasuk kita juga di sini. Terus perkiraan luas wilayahnya, posisinya, jaringan jalan dan penggunaan lah. Nah, ini informasi-informasi. Online masih aman ya? Masih. Oke. Nah, sekarang saya sendiri sudah sempat membuat beberapa peta tematik. Ini contoh. Jadi sebenarnya peta itu terserah kita mau bikin peta gimana. Ini contoh peta jenis lapisan tanah permukaan Kota Banjarmasin. Nah, ini peta yang saya bikin tahun kemarin sama Agil. Jadi ini menggambarkan Kota Banjarmasin itu di permukaan tanahnya itu apa jenisnya. Ini contohnya di sini. Besaran. Wih. Nah. Banjarmasin Utara itu dominannya adalah tanah lempung, clay. Clay itu silty clay. Di Banjarmasin Tengah itu ada daerah yang pasir padat. Ada lagi yang pasir di sini. Nah, ini contoh. Utaranya di mana? Nah, itu. Nah. Ini sudah terdaftar di Hak Cipta. Nah, ini peta jenis lapisan tanah permukaan Kota Banjarmasin kita daftarkan. Saya, Pak Uli, dan Agil. Nah, peta. Jadi nggak bisa diklaim lagi. Terus ada lagi ini peta tematik kedalaman tanah keras Kota Banjarmasin. Ini saya bikinnya 2018, sudah agak lama. Nah, jadi di Kota Banjarmasin, kalau kalian mau bikin sampai ke tanah keras, maka yang paling dalam itu di sini, di perbatasannya, ini seharusnya Banjarmasin Tengah ya sini ya, di Banjar Utara, Banjar Barat, Timur, Selatan, di Banjarmasin Tengah, itu kedalamannya sampai 44 meter. Jadi Kota Banjarmasin itu tanahnya kayak mangkok, di tengahnya paling dalam itu Banjarmasin Tengah itu 44 meter kedalaman tanah keras.
Banjarmasin Utara itu di antara 38 sampai 40. Jadi kalau kalian mau mancang sampai ke tanah keras ya kedalamannya di sini. Nah, itu di situ. Ini juga sama. Sudah didaftarkan di 2000. Kedalaman tanah keras ini di 2018 sana. Oh, tapi saya baru daftarnya di 2021 sih ya. Nah, yang lagi saya ajukan masih menunggu klarifikasi ini. Sebaran nilai NSPT Kota Banjarmasin. Jadi kalau nanti kalian belajar fondasi ada namanya nilai NSPT, itu nilai adalah nilai kekerasan tanah. Nah, itu ini lagi saya ajukan. Nih dapat nilai ini gampang, mau desain fondasi yang lancar tinggal lihat posisinya di mana, kira-kira nilai berapa, hitung. Itu yang utama ya kayak gitu tadi, yang letak topografi. Ini, nah, baru kelihatan di sini, baru diplot bangunannya pas enggak, jangan-jangan orang desain bangunan sama luas tanah gede bangunan, yang enggak bisa. Apa namanya, didesain ulang, nah, itu penting. Kadang-kadang miss bisa. Kenapa? Karena orang yang desain bangunan sama yang ngukur itu pasti orang yang berbeda. Satu bangunan aja yang struktur atas sama struktur bawah biasa orang berbeda itu. Jarang ada orang sipil yang bisa menguasai semua. Jadi biasanya kalau menguasai satu fokus di situ. Jadi kalian perlunya pentingnya belajar kerjasama ya gitu. Jadi kayak saya, kalau saya dapat orderan ngitung bangunan ya luar struktur atas saya nggak bisa. Saya minta tolong Pak Arya atau Pak Wiku biasanya. Habis Pak Arya selesai baru saya lanjutkan struktur bawah. Kalau saya disuruh ngitung semua ya mending nggak usah, saya cari kerjaan lain. Ya. Pertama nggak bisa, kedua repot. Nah ini denah, nah jadi kalian belajar gambar struktur bangunan kemarin ya ke sini nanti larinya. Denah potongan itu kan di sini. Ini standarnya A3 sekarang. Nah itu. Oke, saya stop share dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang online jangan lupa juga absennya nanti untuk yang di portal ya. Jadi besok kalian absen lagi. Terus tugasnya buat besok tadi, saya share lagi yang untuk tugasnya. Lupa. Saya share lagi bentar yang tugasnya. Karena materinya ini live YouTube-nya, linknya ini. Tapi nanti saya WA lah ininya. Nah ini live YouTube-nya besok. Kalau kalian nggak bisa pas waktunya ya lihat malam nggak apa-apa. Ini linknya. Tugasnya buat rangkuman materi seminar yang berjudul Pencegahan Potensi Kebencanaan di Kota Banjarmasin. Itu materi oleh Pak Fahrul Raji, Kepala BPBD Kota Banjarmasin. Seperti biasa, tulis tangan, scan, kumpul di e-learning paling lambat tanggal 21. Slide tadi yang jenis-jenis peta sudah saya taruh di sini juga ya. Terus nah absennya jangan lupa, jadi ini Selasa, Rabu ya nanti. Nah, ini YouTube-nya sudah siap sih, dibikinkan orang, alhamdulillah. Nah, saya nggak bisa ngelingkan live-nya, susah bener, nggak tahu kenapa. Oh ya, terus modif jangan lupa ya, ini sudah waktunya modif, tapi kalau kalian nggak ya kayak ini ya. Kecuali kalian mau ganti mata kuliah pilihan. Modif mata kuliah. Oke, mungkin itu. Ada yang mau tanyakan? Yang offline atau yang online? Mohon maaf tadi terputus untuk dikasih tahu. Minggu depan gantian ya, jadi ya yang 26 sampai 50 yang offline, yang 1 sampai 25 online. Semoga tidak ada perubahan karena kayaknya tadi perikanan lockdown ya. Perikanan kan lockdown karena dekannya positif, kedokteran masih lockdown juga. Di Banjarmasin anak saya sudah mulai kembali ke 50%. Ya kita lihatlah perkembangannya nanti. Oke, saya stop share dulu. Stop recording, sorry.